Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabdanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudari yang terkasih, bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Kita harus mengingat dengan baik bahwa yang dipuji itu adalah kecerdikannya, bukan ketidakjujurannya. Hanya saja, kata cerdik seringkali menggiring pemahaman kita ke tempat yang cenderung negatif. Padahal kalau kita coba pikir lebih dalam lagi, kecerdikan itu adalah hal yang sangat penting. Cerdik adalah mampu menemukan solusi di situasi-situasi yang sulit, mampu menyelesaikan masalah, dan tahu apa yang penting. Wah, ternyata cerdik sepositif itu juga ya. Dan rupanya sepenting itu. Lalu, mengapa dalam hal-hal tertentu manusia anti terhadap kata atau tindakan cerdik? Ya, bisa saja karena manusia sering menggunakan kecerdikannya untuk tujuan yang tidak tepat, sekedar mencari aman. Boleh jadi menjadi jalan untuk lari dari tanggung jawab. Pada dasarnya, manusia harus tahu apa yang penting dan apa yang harus ia lakukan, terutama di saat-saat sulit.
Maka benar, sekalipun ia tidak jujur, bendahara itu menyelamatkan hidupnya berkat kecerdikannya. Lalu, mari kita juga menjadi cerdik di hadapan Tuhan. Bukankah kita perlu tahu tentang apa yang penting di hadapan Tuhan? Dan ketika kita berada dalam situasi sulit, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jika bendahara yang tidak jujur itu tahu bahwa ia harus terlihat baik untuk menyelamatkan hidupnya, maka kita yang mungkin juga pernah tidak jujur di hadapan Tuhan harus tahu bahwa kita tidak perlu terlihat baik, tetapi jadilah selalu baik. Semoga marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, anugerahkanlah kami terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat selalu menemukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk melakukan apa yang perlu kami lakukan dalam hidup ini. Dampingilah kami selalu, terutama dalam masa-masa sulit hidup kami, sehingga hanya Padamulah kami bersandar, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.